Halo, sahabat Aspek Sindo. Kali ini dengan aku, Lena Luciana dari Universitas Pertahanan RI, konsen magister di Ketahanan Energi, akan sharing bareng sahabat Aspek Sindo dengan tema Aku dan Laut. Oke, Indonesia begitu famous, begitu terkenal dengan sebutan negara kepulauan, negara maritim, negara yang 2/3 bagiannya merupakan lautan. Setuju? So what's difference? Apa perbedaannya? Let's see. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan. And I believe 1 million% pasti jawab ya, karena Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Sampai-sampai ini ada yang membuat jingle dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia, tanah airku, Aspek Sindo, banggaanku. Oke, kita intermezzo sejenak ya. Next, tadi kita udah bahas tentang negara kepulauan, selanjutnya kita bahas negara maritim. Oh, wait, maritim bukannya sama aja dengan kelautan? Oh, no. Jadi maritim itu lebih merujuk pada aktivitas di laut seperti perdagangan, terus olahraga, pariwisata, gitu-gitu. Perhubungan juga, dan sedangkan kelautan itu terkait sumber daya alam yang dikandung oleh laut itu sendiri gitu. Jadi field-nya emang beda ya gitu. Dan bahkan keduanya itu memiliki kebijakan atau hukum masing-masing yang berbeda seperti itu. Dan bicara tentang maritim, itu ada yang namanya budaya maritim. Apa nih kira-kira ya? Jika tadi itu maritim berkaitan dengan aktivitas di laut, maka budaya maritim itu lebih kepada budayanya ya. Oke, jadi budaya maritim itu lebih kompleks ya, gagasan, ide, pengetahuan yang terkait bidang maritim dan dijadikan pedoman perilaku ekonomi, bisnis, jasa, politik individu maupun kelompok, baik dari masyarakat nelayan maupun non-nelayan seperti itu. Dan gunanya untuk apa kira-kira? Oke, gunanya untuk mencapai kepentingan sosial ekonominya, guna menghasilkan sebuah produk, bukan sebuah ya, banyak ya, produk baik itu barang maupun jasa seperti itu. Nah, otomatis nih dalam setiap aktivitas di laut itu kan diatur oleh kebijakan pemerintah ya. Misalnya nih ALKI gitu. ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Kok ALKI? Maritim nih, kok bahas ALKI? Oke, wait. Tunggu dulu. Ingat nggak sahabat Aspek Sindo bahwa Indonesia tadi tuh menjadi negara kepulauan yang posisinya begitu strategis dalam jalur perdagangan dunia ya. Gimana dong kalau misalkan kapal asing lewat nih dan nelayan lokal sedang mencari ikan? Ketabrak nggak kira-kira? Atau malah ikut nyari ikan juga? Oke, teman-teman mohon izin share screen ya. Jadi di sini akan aku tampilkan. Nah, ini dia ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Jadi di Indonesia itu mempunyai 3 ALKI, ALKI 1, 2, 3, yang tiganya juga bercabang A sampai C ya. Tahun 1966, pemerintah Indonesia itu mengusulkan kepada International Maritime Organization atau IMO tentang penetapan ALKI ini, teman-teman gitu, beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia. Dan sesuai pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, alur laut kepulauan itu didefinisikan sebagai alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut gitu. Jadi yang warna ungu itu alurnya, teman-teman, ya kan? Kira-kira untuk apa sih gunanya? Alur doang gitu. Untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal, semata-mata untuk transit yang terus-menerus gitu. Terus-menerus, iya, nggak boleh berhenti gitu. Jadi ketika misalkan kita memposisikan diri sebagai kapal asing nih, kita mau melintas gitu. Kita melintasnya di alur laut Kepulauan Indonesia ini, ya terus-menerus masuk, terus-menerus langsung dan secepat mungkin, tidak terhalang, tidak berhenti terus nyari ikan dulu gitu, ngobrol gitu, enggak, harus secepatnya gitu. Biar nggak ada macet mungkin ya. Oke, next kita bahas lagi ya tentang ini.
Dan tau nggak sih teman-teman, di Alki ini, ketika ini kan udah alur ya, kalau misalkan kita mengendarai motor, mobil gitu, kalau di jalan pasti kan kita ada sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan gitu kan. Kalau dari arah berlawanan sebelah kanan kita, kira-kira untuk apa pelayaran Indonesia di Alki ini ada nggak ya kira-kira? Kalau nggak ada gimana dong? Ntar kalau misalkan aku lewat kanan, kalian lewat kanan juga, nabrak dong ya. Nah teman-teman, ada ternyata namanya TSS. TSS itu apa coba? Ada yang tahu nggak? Pasti udah pada tahu ya. Jadi TSS itu merupakan Traffic Separation Scheme. Jadi di gambar yang kalian lihat ini tuh namanya TSS. Jadi kalau misalkan kita mau naik itu kita sebelah kanan dan kita mau turun tuh sebelah kiri gitu. Ini beda ya dengan apa jalur mengemudi kita di darat seperti itu. Ini untuk yang di Selat Lombok ya, untuk yang di Selat Sunda ada lagi. Tapi secara konsepnya sama, kalau misalkan kita naik itu kita yang sebelah kanan gitu. Gunanya buat apa sih TSS ini? Ya biar ketika kita melintas kapal-kapal itu tidak memiliki batas tertentu, tidak sampai merusak terumbu karang yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Dan nelayan pun juga bisa mengambil batas ya, bisa ngambil space gitu biar nggak ketabrak gitu tadi gitu. Dan apa namanya jelas kalau peraturannya harus dilaksanakan secara transitnya terus-menerus, tidak boleh tersendat-sendat. Nah, itu fungsinya juga biar mengurangi apa ya, hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu. Dan kenapa di sini ada TSS zone itu untuk memberikan space juga, kan namanya juga kapal ya, kalau misalkan ada benturan atau apa kebocoran kapal ya, kalau kapalnya mengangkutnya nggak bahaya, coba kalau misalkan yang nuklir, yang minyak kayak gitu, kalau tumpah kan juga bahaya, pasti nanti mencemari lingkungan sekitar. Terus berdampak juga pada masyarakat yang kesehariannya menjadi nelayan gitu. Ikan pasti tercemar, terus tercemarnya zat kimia lagi, ya kan? Pasti kalau mati dapat banyak ikannya memang, tapi secara kesehatan pasti sangat rendah gitu. Selain lingkungan juga kesehatan, terus ekonomi masyarakat nanti juga terdampak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, tadi kan kita udah membahas tentang kebijakan nih. Kebijakan kita udah dapet nih. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa budaya maritim itu juga digunakan untuk mencapai kepentingan sosial ekonominya dengan menghasilkan produk barang atau jasa gitu ya. Let's say kita ngambil di Pulau Gili, Ketapang, Probolinggo teman-teman. Nah, pasti sahabat aspek sini ini juga yang dari luar pulau mungkin ada masih bertanya-tanya. Pulau Gili, Ketapang mana? Jawa Timur teman-teman. Nih, aku kasih lihat. Nah, ini dia. Ini Pulau Gili Ketapang Probolinggo. Jadi di sini itu merupakan sebuah pulau dari Probolinggo itu sendiri ya. Nah, di sebelah kanan ada Pantai Gua Kucing. Di sini diberdayakan masyarakat untuk destinasi sejarah dari wisatawan lokal, internasional juga. Dan di sini mayoritas dari masyarakat Pulau Gili Ketapang ini bukan hanya nelayan, teman-teman, tapi memang menerapkan budaya maritim itu sendiri. Nelayan iya, pariwisata iya. Jadi di seluruh sisi pulau itu diberdayakan sebagai spot snorkeling, pariwisata gitu, mampu menarik wisatawan lokal maupun asing. Dan dulu rentang untuk tahun 2018 saya melakukan apa ya, field trip, seminar juga saya lakukan di sini dengan menarik wisatawan lokal seluruh Indonesia sebanyak 30 orang itu sangat apa ya, mereka juga tidak menyangka bahwa di pulau yang sangat kecil ini bisa diberdayakan potensi yang sangat besar gitu, baik yang ikan, terus apa namanya produk-produk lokal seperti terasi gitu-gitu teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Next kita akan bicara lagi tentang maritim lebih banyak lagi ya. Karena ini pandemi jadi tidak bisa harus ke sana sini traveling around the world gitu ya.
Well, time flies so fast, sahabat Aspeksindo. See you on next time. Thank you for your attention. Support me on this competition, please. Thank you, Aspeksindo. Satu laut, sejuta manfaat. Thank you. Bye.